Semua friends, back with me Randy guys, di My Cooking Vlog. Hari ini kita akan masak opor ayam. Opor ayam itu gampang banget guys. Pertama kita punya black pepper dan juga garam. Ada penyedap juga di sini, ada totole, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan daun salam. Ini ada kunyit bubuk, ketumpat bubuk. Ini ada kunyit bubuk dan ketumbar, dan juga ada serai. Dan yang terakhir ada santan. Nah, caranya gampang. Pertama kita mau blender dulu bawang-bawangannya dan kemirinya. Nah, kalau nge-blender ini harus pakai air dikit. Oke, kita masukin minyak kelapa di panci kita. Kita masukin bumbu halus kita. Mantep, kita tumis sampai wangi. Oke. Bumbunya udah setengah matang nih. Udah mulai blebek-blebek. Skin side down. Kita masukin ayamnya di bumbu halus kita. Kenapa skin side down? Kita mau lemaknya keluar, minyaknya, ayamnya di proses awal memasak. Digoyang-goyang kayak gini gunanya supaya mengaduk tanpa masukin spatula dan supaya nggak gosong. Dibolak-balik sedikit, goyang-goyang lagi. Penting banget skin side down dulu karena di saat awal memasak yang paling mau kita matengin adalah lemaknya dulu, keluar dulu minyaknya. Oke, ini udah mulai reduce. Lalu masukin air sampai ayamnya kerendam. Oke, kira-kira segitu cukup. Sekarang kita ambil daun salam, kita potek gini biar wanginya keluar. Serai juga kita potek, ibaratnya kita buka ya, biar dia wanginya bener-bener keluar. Daun salam sama serai tuh bikin wanginya tuh kayak wangi-wangi nasi uduk gitu. Ini belum apa-apa udah kelihatan bentuk opornya nih guys. Sekarang ayamnya bisa dibalik, bagian yang belum kena panas harus dikenain. Ini fatnya dari kulitnya udah mulai render. Kita kasih kunyit 1 sendok teh dan ketumbar setengah sendok teh. Oke. Lalu kita masukin santan. Kental sekali ya. Ini harus diaduk guys, sambil diaduk santannya ini biar bercampur rata. Aduknya jangan kenceng-kenceng biar santannya nggak pecah. Step terakhir masukin salt and pepper. Karena dia pakai kuah, salt and peppernya secukupnya. Dan totole, penyedap rasa. Lebih baik kurang daripada kebanyakan. Kalau misalkan kebanyakan nggak bisa dikurangin. Kalau misalkan kurang di akhir bisa di-adjust, ditambahin. Oke, ini udah oporlicious banget ya, kelihatan tuh kental. Tinggal di simmer dikit lagi biar dia reduce kuahnya, biar makin kental lagi. As simple as that. Kita biarin sampai mendidih, dia matang sampai ke dalam tulang. Kalau masak ayam, dia nggak boleh sampai setengah matang, jadi benar-benar harus matang banget karena bakterinya kalau ayam itu bisa bikin sakit. Jadi kita mau ayam itu matang sampai dalam, sampai tengahnya. Kalau masak sapi, beda lagi. Sapi bagusnya kalau medium, dalamnya jangan sampai terlalu matang karena bisa keras kayak karet. Sekarang kita akan wajibnya. Kira-kira kurang apa? Kayaknya kurang banyak porsinya. Wah, kacau penonton. Ternyata udah pas banget garamnya, kental, creamy, gurih. Dari santannya ada asin-asinnya juga ya, gurih-gurih asin mantap gitu. Pakai penyedap totolenya juga ngaruh banget. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin, pas banget. Insting seorang chef. Jadi kalau masak ngasih garam sama lada itu bagusnya adalah di sprinkle di semuanya. Jadi kalian taruh di tangan dulu gitu, kayak 1 sendok makan gitu ya. Kalau misalkan pakai apa namanya takaran itu malah kadang suka kelebihan gitu loh. Karena kan gini, kalau misalkan pakai sendok kasih garam gitu ya, 1 sendok itu kan cekungannya dalam gitu ya. Jadi kayak lebih banyak daripada kalau kita taruh di tangan terus kita sprinkle gini. Kalau di sprinkle tuh rasanya kayak oh udah merata garamnya, cukup lah gitu. Kalau di benak gue ya di saat gue masak ternyata benar cukup pas banget. Nah kalian kalau ngasih air itu kan kita rata-rata masak beda-beda ya. Semakin banyak air, semakin banyak garam atau bumbu yang harus ditambahin. Makanya itu pakai feeling, agak-agak sedikit lebih banyak, ya kan? Itu bahasa ini apa ya? Dari mana Bapak? Nonton filmnya Gordon Ramsay, ada seorang chef di Malaysia masak rendang terus dia bilang agak-agak aja. Pokoknya agak-agak dikit, agak-agak banyak gitu. Agak-agak. Enak banget Pak, udah kental banget nih.
udah mulai reduce. Tapi aku yakin ayamnya belum matang sampai tengah. Ayam itu masaknya agak lama ya. Jadi kalau misalkan kayak kita masak ayam bakar di open fire gitu, notice bahwa ayam tuh akan lebih gosong daripada kalau sapi. Kenapa? Karena untuk panas untuk menuju center dari tulang ayamnya itu yang which is kita harus matengin ya kan, membuat bagian luarnya akan lebih hitam, lebih gosong, lebih burn out. Kalau sapi enak, jadi dia luarnya nggak terlalu gosong, sear dengan sempurna, dalamnya juga udah matang. Mau setebal apapun sapi, gue pernah bikin steak open fire, tebel banget, tebelnya segini, depannya masih bagus gitu, dalamnya udah mateng. Kalau ayam segini doang, ya kan, udah hitam, udah gosong kulitnya, dalamnya masih agak sedikit basah, mentah gitu, masih pink gitu kan. Notice bahwa gue nggak banyak ngaduk ya, karena biar santannya nggak hancur. Gue cuma goyang-goyang gini, nggak diuyak-uyak gitu. Dan lebih banyaknya gue gerakin pancinya kayak gini, circular motion gini gitu, dan bumbunya masuk ngeresep ke ayamnya. Gila, gampang banget bikin opor. Kalian bisa makan opor ini sama lontong, ketupat, nasi atau nasi uduk atau nasi kuning juga bisa. Jadi opor ini bisa dimakan sama apa aja. Nggak usah dimakan juga boleh. Ya. Buat apa bikin? Oke, terakhir. Cuma untuk ngebalance antara asin, gurih, kita mau ada manisnya dikit, 1 sendok makan gula di akhir supaya dia nggak gosong karena gula cepat caramelize, dia cepat mencair. That's enough. Sekarang kita icip lagi ya, udah pakai gula. Parski, wadidaw. Mukanya itu. Oke, ini udah matang banget nih, tapi masih juicy. Kelihatan dari kulitnya yang nggak dry. Oke, are you prepare for the magic? Lihat betapa kentalnya. Oh my god. Kita mandiin sama kuahnya. Yang terakhir ada garnish bawang goreng. Oke, kalau kuahnya aku udah cobain tadi, ini kental-kental gitu. Karena dia airnya nggak banyak, jadi rasio air sama santan banyakan santan. Itulah yang bikin creamy. Asin, dia dominan asin, gurih. Karena santannya itu gurih. Dan dikasih gula dikit di akhir untuk balance. Kayak setengah sendok makan atau 1 sendok makan tergantung airnya. Jadi ada manisnya, ada wangi-wanginya juga. Kita mau ayamnya ini matang sampai dalam tapi nggak dry. Tuh, masih moist banget. Masih bener-bener lembab banget. Dalamnya, lihat deh, glistening banget tuh ya. Ada air-airnya di dalamnya. Air-air bening ini adalah jus dari ayamnya, yang dimana udah nggak merah, nggak ada darahnya. Nah, masak paha apalagi nih, dia paling susah. Kalau misalkan nggak pas, dia belum mateng, masih mentah. Kalau misalkan kelamaan, dia dry. Jadi semua daging kalau dimasak terlalu lama di api yang panas, jusnya atau cairan dari dagingnya itu akan keluar. Nah, ini pas banget durasi masaknya. Kalau per daging-dagingan, masak daging-dagingan, dari kecil udah masak daging, jadi aku tahu banget kalau misalkan masak itu, daging itu harus perfect, harus moist ya, jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar, harus pas. Mungkin 10-15 menit. Kalau masak steak di open fire mungkin kayak paling lama 4 menit, tapi ngomongin opor sekitar 15 menitan. Cepet, enak, gurih, cocok buat lebaran. Kita lihat satu lagi dagingnya, sampai dalam dia harus matang. Tuh, nggak ada, udah nggak pink, udah nggak ada darahnya, tapi tetap moist, tetap lembut. Bisa dilihat dari mana, ditekan-tekan gini, fluffy, nggak tough ya. Daging itu kan dimana-mana tawar rasanya ya. Jadi yang paling penting di saat masak daging, ayam, sapi, apapun itu adalah teksturnya, moistnya, jusnya nomor 1, rasanya yang kedua. Karena rasanya mau enak kayak apa kalau dimakan udah dek gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Dimakan seret gitu kan. Daging dada kalau overcook seret nggak enak. Dan ini rasanya pas, opornya juga pas, bumbunya, santannya. Di saat dia dituang ke daging yang moist, karena ini kuah opor gitu ya, tuang di dagingnya, dia mengkomplimen daging yang teksturnya lembut dan moist ini. Jadi opornya yang nge-support daging, bukan daging yang nge-support opor. That's right. Kalau didiemin lagi, ini kan aku langsung makan nih ya, karena syuting, kasih diem 20 menitan, gurih opornya ngeresep ke dalam dagingnya. Penting banget daging kalau dimasak harus resting, istirahat selama dia dimasak. Didiemin dulu sambil cool down, jangan panas-panas langsung dimakan. Apalagi dipaksa dingin kayak ditiup gitu, jangan. Emang daging ayam, sapi harus istirahat setelah dimasak. Namanya resting time. Nasi uduk nih guys, aku kebetulan ada nasi uduk nih. Kuah opor nasi uduk. Cocok banget, Pak.
Top. Itu dia tadi cara masak opor. Kalian nonton dari awal. Kalau kalian mau ikutin sambil masak bisa sambil nonton video aku. Kalian catat dulu yang harus kalian belanja, harus kalian siapin apa aja. Bawang putih, bawang merah, kemiri, daun salam, serai, ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk, salt and pepper dan juga ayamnya dan santan. As simple as that. Ayo kreasiin opor kalian sendiri masing-masing dan selamat lebaran. Sekian dulu dari gua. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe dan nonton video gue yang sebelumnya, nyalain notification. Keep small on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye.